Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini. Saya dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pendidikan dalam perspektif Islam adalah proses holistik yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, membentuk akhlak mulia, dan menciptakan kesadaran diri sebagai hamba Allah yang berakhlak mulia. Kemudian, pengertian pendidik atau guru adalah sebagai satu sosok individu yang berada di depan kelas. Dalam arti luas adalah seorang yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya, baik berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam konteks Islam, pendidik adalah orang yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu, serta mengembangkan potensi mereka untuk menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam konteks Islam, pendidik bukan hanya yang berada di depan kelas, melainkan seorang yang mengajarkan ilmu untuk diamalkan juga termasuk pendidik. Kemudian, peserta didik. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Penyebutan peserta didik juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya sekolah pendidikan formal, melainkan juga mencakup lembaga pendidikan non-formal yang ada di masyarakat seperti majelis taklim, penyuluhan, dan sebagainya. Istilah peserta didik bukan hanya untuk orang-orang yang belum dewasa dari segi usia, melainkan juga orang yang dari segi usia sudah dewasa, namun dari segi mental, wawasan, pengalaman, keterampilan, dan sebagainya masih memerlukan bimbingan. Kemudian tugas pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Secara umum, tugas pendidik adalah mendidik. Di samping itu, pendidik juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar yang baik dan dinamis. Selain itu, tugas utamanya adalah menyempurnakan, membersihkan hati manusia untuk bertakarrub kepada Allah. Sedangkan tugas peserta didik dalam konteks pendidikan Islam adalah menerima pendidikan dan bimbingan dari pendidik dengan baik, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, belajar dengan sungguh-sungguh, dan berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan, dan yang terakhir, menghormati pendidik dan menaati perintah mereka. Kemudian kewajiban pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, beberapa kewajiban pendidik yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid, memperlakukan mereka seperti perlakuan anak kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya saya bagi kamu adalah ibarat bapak dengan anak." Oleh karena itu, seorang pendidik harus melayani murid seperti melayani anaknya sendiri. Kemudian tidak mengharapkan balasan jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud mengajar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan kewajiban peserta didik pada bagian khusus pada kitabnya Ihya Ulumuddin dan Minhajul Amal, yaitu mendahulukan kesucian dari kerendahan akhlak dan sifat yang tercela, kemudian bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan dan tidak menyombongkan ilmunya dan menentang